Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 70. Aku memilih mantan mertuaku, Bu Narsih. Dia hanya wanita yang tak berguna dalam kehidupan aku dan Arin. Dia juga wanita yang hanya akan membuatku kesusahan karena masih menentang kehadiran dan kebersamaanku dengan Arin. Bagaimana? Apakah bisa? Tanya Bayu memastikan. Yakin, mana mungkin aku mengorbankan keluargaku. Jika nanti tak berjalan dengan baik, bisa jadi akan berbalik ke keluargamu atau juga keluargaku. Karena ini hodam milikku, maka syarat yang diajukan harus lebih berat. Aku atau kamu, harus siap kehilangan keluarga jika nantinya berhasil. Ya, Narsih akan juga merasakan imbasnya karena sudah menentangku. Keduanya kini dalam ruang ritual. Sambil mengucapkan mantra-mantra yang Ucup hafalkan dari Mbah Ramos. Bayu yang tak tahu apa yang sedang diucapkan oleh Ucup memilih melihat sahabatnya itu meletakkan sebuah boneka di atas bara berbau kemenyan. Di tempat lain, Arin yang sedang terlelap tidur ditemani Narsih histeris. Dia seperti orang kehilangan kewarasan dengan memegangi kepalanya. Kepala Arin sakit Bu. Arin terus menangis sambil mengacak rambutnya. Narsih kaget dan mencoba menenangkan Arin sebisanya dengan ayat-ayat Allah. Karena tak kunjung membaik, Narsih memilih memanggil Kaisar dan Kenzi yang ada di ruangan depan. Mereka baru saja berbincang tadi di depan dengan Narsih setelah pulang dari rumah Bayu. Kaisar dan Kenzi yang belum tidur tampak bingung kamarnya digedor Narsih. Nak Kai, tolong ibu. Pintu terbuka Kaisar dan Kenzi keluar kamar. Ada apa Bu? Apa yang terjadi? Tanya Kaisar. Nak, tolong Arin. Dia. Kaisar langsung bergegas ke kamar Arin dan melihatnya sendiri karena Narsih sudah tak bisa lagi berkata-kata saking panik dan takutnya. Kak, kita sudah tidak bisa menunggu besok. Malam ini juga kita harus meminta Ustadz Khairul ke sini, ujar Kenzi. Kaisar menyetujui saran Kenzi dan memintanya untuk menjemput Ustadz Khairul di rumahnya. Meski jam menunjukkan pukul 11 malam, mereka nekat menjemputnya demi keselamatan Arin. Bu Narsih sholat dan zikir, biar Kaisar membacakan ayat suci Al-Quran. Narsih mengangguk. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain meminta bantuan pada Sang Pencipta. Kaisar mengambil air wudhu dan membuka mushaf. Membiarkan Arin yang histeris dan mencoba mengabaikan gangguan yang ada, dia fokus meminta pertolongan pada Yang Kuasa begitu juga dengan Narsih. Tiba-tiba angin kencang berhembus sampai gorden tersingkap. Kali ini, Kaisar yang merasakan hawa aneh merasuki tubuhnya, dia yang mulai kehilangan konsentrasi membaca Al-Quran memilih meninggikan suaranya. Narsih juga fokus zikir dengan keras dan Arin yang di atas ranjang mencekik lehernya sendiri. Kaisar yakin ini perbuatan Bayu. Dia mengambil air satu gelas yang tadi ia bawa saat hendak membaca Al-Quran untuk diminum Arin. Berharap makhluk halus yang mengganggunya pergi. Kaisar memberikan minum itu tetapi Arin tak mau dan hendak melemparkan gelas itu. Karena tak mau meminumnya, Kaisar membasuhkannya pada muka Arin. Bismillah. Hilang dan pergilah wahai pengganggu raga Arin. Arin melepaskan tangan dari lehernya sendiri dan kini beralih ke leher Kaisar. Kekuatan Arin berubah 5 kali lebih kuat membuat Kaisar hampir kehilangan kesadaran. Narsih yang melihatnya ingin membantu melepaskan pegangan tangan Arin pada leher Kaisar. Istighfar Rin. Istighfar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu nak Kaisar, Rin. Eling, Rin. Ya Allah, pekik Narsih. Arin mendorong badan Narsih hingga ia menghantam tembok. Semua karyawan yang mendengar teriakan Narsih dan geraman Arin mendekat. Rumah kini menjadi horor karena sedang ada hal mistis yang terjadi di tengah malam.
Denny, Joni dan Ahmad yang baru datang di kamar Arin mencoba membantu Kaisar melepaskan genggaman tangan Arin. Kaisar sudah tak bisa lagi melawan, tenaga Arin benar-benar kuat. Rin, Mas. Ketiga karyawan tak bisa menolong. Saat hendak menyentuh entah tangan maupun kaki bergerak dengan cepat. Ketiganya terpelanting ke dinding dan lantai sama seperti Narsih. Assalamualaikum, salam Ustadz Khairul dan juga Kenzi. Akhirnya mereka datang dan dalam satu sabetan sorban yang Ustadz Khairul hempaskan pada wajah Arin, dia melepaskan cekikan di leher Kaisar. Kaisar melemah, begitu juga Arin. Narsih yang sudah pingsan karena menghantam tembok membuat Kenzi semakin khawatir. Ustadz, kita terlambat, ucap Kenzi. Belum, mereka masih di sini. Kamu ambilkan garam dan air 1 gelas, ucap Ustadz Khairul. Kenzi langsung bergegas untuk mengambil sesuatu yang dibutuhkan Ustadz Khairul sedangkan karyawan gudang berusaha bangkit dan membantu Kaisar dan Narsih berbaring. Bawa mereka keluar kamar ini. Biar wanita ini saya yang tangani, ucap Ustadz Khairul. Baik, Ustadz, ucap Ahmad. Mereka lalu membawa Narsih dan Kaisar ke kamar depan dan kini hanya tinggal Arin dan Ustadz Khairul. Siapa kamu sebenarnya? Apa maksudmu mengganggu saudara saya? Tanya Ustadz Khairul pada makhluk yang tak kasat mata ini. Bukan menjawab, justru Arin melukai dirinya sendiri. Dia menggigit tangannya hingga berdarah dan Ustadz Khairul segera mencegahnya sebelum Arin benar-benar terbunuh oleh dirinya sendiri. Kamu ingin membunuh wanita ini ternyata. Baiklah kalau begitu, mari kita bermain. Kenzi yang baru masuk kamar langsung memberikan air dan garam yang ia butuhkan. Keluarlah doa-doa dari Ustadz Khairul, ia meniupkan doa itu pada air yang ada di tangannya. Kenzi melihat Arin sungguh merasa takut, mulutnya penuh darah dan juga dirinya sungguh sangat mengerikan. Ken, kamu keluar temani Kaisar. Ada yang mengincar dia, pastikan kamu berikan minuman ini padanya. Arin biar saya yang tangani, ucap Ustadz Khairul. Kenzi mengangguk dan langsung menerima air yang tadi sudah diberi doa oleh Ustadz Khairul. Taburkan garam ini di sisi dan sekeliling kamarnya. Semua harus ada di dalam kamar sebelum saya masuk, kalian jangan keluar. Iya, Ustadz. Kenzi keluar kamar dan menemani Kaisar yang ada di dalam bersama karyawan yang tadi membantunya. Satu lidi kecil dikeluarkan dari balik tangan Ustadz Khairul. Entah dari mana asalnya, lidi itu ia tiupkan tepat mengenai Arin dan dia langsung pingsan. Pengaruh gaibnya sudah kembali pada pemiliknya dan kini tinggallah 2 makhluk penjaga yang lain. Kini Arin sudah kembali pada kondisi awalnya, tinggallah Ustadz Khairul mengusir makhluk kiriman di badan Kaisar. Makhluk ini diam-diam masuk ke dalam diri Kaisar. Meski sudah diberi pagar batin namun tatapan bersama Arin tadi membuat makhluk itu masuk melewati mata Kaisar. Ken, duduki badan Kaisar. Dan kalian pegang kedua kaki Kaisar. Dia mungkin sekarang diam, tapi lihatlah setelah ini, ujar Ustadz Khairul. Betul saja, ketika badan Kaisar sudah dicekal ketiga orang. Ustadz Khairul membacakan sesuatu di telapak tangannya dan menyapukan ke tubuh Kaisar, badan Kaisar langsung berontak. Seperti Arin tadi, dia bahkan meminta adu tanding dengan Ustadz Khairul. Siapa yang memintamu datang? Tanya Ustadz Khairul yang berhasil melemahkan kekuatan makhluk yang masih ada di badan Kaisar ini. Kamu tidak perlu tahu. Aku hanya ingin nyawanya, tak usah kamu halangi kami. Minggir, tempatmu bukan di sini. Pergi, teriak Ustadz Khairul. Sempat terjadi pergulatan alot kembali, namun keahlian Ustadz Khairul memang bukan kaleng-kaleng. Suara itu jelas bukan suara Kaisar. Dengan segala kekuatan dan bantuan Allah, Ustadz Khairul berhasil mengalahkan 2 makhluk itu dan memintanya kembali pada majikannya. Jam 2 dini hari, barulah semua selesai. Arin dan Kaisar sudah mulai dalam kondisi normal. Kini mereka sudah beristirahat di kamar masing-masing. Bu Narsih masih pingsan juga. Tanya Ustadz Khairul. Masih Ustadz. Di kepalanya ada memar cukup serius, jawab Joki. Betulkah? Coba kita lihat. Ustadz Khairul dan Kenzi serta karyawan yang lain ikut melihat keadaan Narsih.
Apa kita bawa saja ke rumah sakit? Tanya Kenzi. Sebaiknya, ketiganya kita bawa ke rumah sakit. Kondisi mereka semua drop, penanganan medis sangat membantu memulihkan kesehatan mereka dengan cepat, tutur Ustadz Khairul diikuti anggukan. Kenzi pun menganggukkan kepalanya. Semua karyawan yang ikut lembur diminta beristirahat di rumah sedangkan yang pergi ke rumah sakit hanyalah Kenzi dan Ustadz Khairul. Semua telah mendapatkan penanganan medis masing-masing. Dan yang paling parah yaitu Narsih. Dia mengalami benturan hebat di kepala dan menyebabkan sedikit penyumbatan di saluran otak kanan. Ustadz akan menginap di sini kan? Tanya Kenzi lesu. Ia takut berada di rumah sakit sendiri dengan menjadi penjaga 3 orang yang sangat ia sayang ini. Mungkin. Bab 71. Bayu melihat Ucup yang mulai berkeringat. Matanya terpejam dan juga tangannya yang sedang melempar kemenyan di atas bara membuat Bayu tak berani bertanya. Boneka yang ada di tangan Ucup terpental. Ucup juga terbatuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Kap, Bayu semakin khawatir ketika melihat Ucup semakin banyak mengeluarkan darah dan ia kemudian berteriak keras. Karena takut, Bayu memilih pergi dari ruangan Ucup dan pulang ke rumahnya. Hatinya ketar-ketir, ada rasa bersalah karena memilih mendatangi Ucup. Bayu merasakan gelisah. Tiba-tiba perasaannya tak enak, ada sesuatu yang terjadi pada Ucup tadi dan Bayu yakin itu semua menyangkut ritual ilmu hitam yang sedang Ucup coba untuk membantunya. Gawat ini, bagaimana kalau benar-benar Ucup kalah? Batin Bayu was-was. Mobil Bayu sampai di depan rumah. Wisnu langsung membukakan pintu dan menyambut Bayu dengan wajah khawatir dan panik. Kak, Ibu, ada apa dengan Ibu? Tanya Bayu ikut panik. Ibu. Bayu langsung bergegas ke dalam memeriksa keadaan Reni. Bayu kaget saat melihat keadaan ibunya yang mengenaskan. Mata terbuka dan mulut yang mengeluarkan darah seperti yang terjadi pada Ucup. Bagaimana bisa begini? Sejak kapan ibu begini Nu? Tanya Bayu. Baru saja, Wisnu baru akan ke rumah Pak RT. Wisnu bingung, ucap Wisnu kalut. Kamu ke rumah Ustadz Zaki saja. Dia pasti bisa membantu, ujar Bayu. Wisnu langsung bergegas pergi. Padahal jam menunjukkan waktu dini hari. Semoga saja Ustadz setempat ada di rumah dan mau datang ke rumahnya. Ini lama sekali si Wisnu. Bayu sudah tak tega melihat ibunya kejang-kejang. Sebisa mungkin ia memanggil nama ibunya di telinga berharap ia akan segera sadar. Assalamualaikum. Terdengar suara salam dari luar dan itu adalah Pak Ustadz Zaki. Bayu bernafas lega, ia lalu segera mempersilakan Ustadz Zaki masuk dan melihat keadaan Reni. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Ustadz Zaki heran melihat keanehan pada diri Reni. Tak tahu Ustadz. Tadi ibu sedang rebahan sambil menunggu Kak Bayu pulang, saat Kak Bayu baru sampai ibu langsung begini. Wisnu juga bingung, aduh Wisnu panik. Ustadz Zaki mendekat pada ranjang Reni dan mengucapkan basmalah dan ayat Allah yang lain. Dia menekan perut sebelah kiri Reni dan dia terpekik. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ucap Ustadz Zaki menuntun Reni agar cepat tersadar. Ikuti saya, Bu Reni. La ilaha illallah, imbu Ustadz Zaki. Ternyata makhluk kiriman Ucup kalah dan bertolak ke ibu dari Bayu dan karena hantaran pada Narsih yang diberi pagar Ustadz Khairul akhirnya semua makhluk ini bersarang di badan Reni. Ambil air segelas Nu. Wisnu langsung mengambil air yang dibutuhkan Ustadz Zaki untuk digunakan membantu Reni. Setelah dibacakan doa oleh Ustadz Zaki, kini air itu diminumkan kepada Reni. Bismillah. Meski susah, sebisa mungkin air itu harus masuk ke dalam mulut Reni. Dalam sekejap, badan Reni terdiam dan darah berhenti keluar dari mulut Reni. 10 menit kemudian, Reni diam dan matanya terpejam. Apa ibu saya akan baik-baik saja, Pak Ustadz? Tanya Bayu khawatir. Ustadz Zaki beranjak dan mengajak Bayu bicara di luar. Nu, temani ibumu dulu. Pak Ustadz akan berbincang sebentar pada Bayu, ujar Ustadz Zaki. Iya, tapi ibu sudah nggak akan kayak tadi, kan? Wisnu takut Pak Ustadz, tutur Wisnu ragu.
Melihat wajah ibunya tadi membuat Wisnu seakan tak berani hanya untuk sekedar mendekat. Enggak, dia akan baik-baik saja. Kamu banyakin zikir dan tadarus, insya Allah akan lebih membantu. Baik, Ustadz. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi Pak? Tanya Bayu penasaran. Maaf, Nak Bayu. Bapak ingin bertanya, tadi kamu habis dari mana? Tanya Ustadz Zaki. Aku tidak dari manapun. Hanya ke rumah teman, ucap Bayu gugup. Temanmu dukun. Bayu sontak kaget dengan tuduhan Ustadz Zaki yang bisa tahu kepergiannya tadi. Bayu diam membuat Ustadz Zaki menyimpulkan sendiri jika perkataan dan pertanyaannya tadi benar. Astagfirullahaladzim. Bayu, kamu tahu dosa seseorang yang menyekutukan Allah, neraka jahanam dan abadi di dalamnya. Perbuatanmu ini, membuat ibumu hampir saja kehilangan nyawanya. Siapa yang kamu kirimkan makhluk gaib tadi? Bayu bingung hendak mengatakan hal apa. Jujur, sekarang ia sangat takut ditanyai hal seperti ini. Iya, Bayu sadar sudah salah jalan. Bayu menyesal Pak Ustadz. Bayu tak ingin bicara jujur jika dia meminta Ucup mengganggu keluarga Arin dan juga Kaisar. Syukurlah kalau menyesal. Kalau tidak kamu akan kehilangan semuanya. Makhluk tadi meminta imbalan nyawa dan untung Ustadz segera mengusir dan mengembalikan pada majikannya. Kamu sudah salah jalan dan tersesat jauh. Bertaubatlah dan minta ampun pada Allah, juga pada orang yang kamu jahatin itu. Taubatan nasuha dan jangan lakukan lagi. Cukup ini jadi pembelajaran penting kamu. Allah menetapkan dosa ini sebagai dosa yang tak terampuni, maka bertaubatlah secara sungguh-sungguh. Kamu pastikan, semua orang memaafkanmu. Baik, Ustadz, apakah saya boleh melihat ibu saya? Silahkan. Semoga dia baik-baik saja, bacakan surat Falak dan Anas jika ibumu kembali histeris. Tapi, sepertinya sih tidak apa-apa setelah ini. Ustadz melihat sendiri ibumu sudah tenang dari tadi. Ustadz pamit pulang dan ingat pesan Ustadz. Minta maaf pada orang itu dan taubatlah. Siap Pak Ustadz. Bayu mengantarkan Ustadz Zaki ke rumahnya dan sesampainya di rumah kembali, Bayu memeluk ibunya erat. Maafin Bayu Bu. Bayu hilaf, ibu jadi korban karena ulah Bayu. Bayu janji tak akan melakukannya lagi, Bayu akan hidup berdua dengan ibu. Bayu menangis di atas badan ibunya dan Wisnu yang melihatnya ikut bingung. Kenapa Kak? Apa yang terjadi? Tanya Wisnu. Bayu kini menengok ke arah Wisnu dan kemudian memeluknya juga. Setelah hampir kehilangan, barulah Bayu sadar jika yang dilakukannya ini salah besar. Malam ini, Bayu tidur di kamar Reni beserta Wisnu. Keduanya berjaga di kamar Reni, takut hal buruk kembali terjadi. Semalaman, Bayu tak dapat tidur. Pikirannya sudah kemana-mana memikirkan cara menghadapi hari esok. Mula-mula ia akan meminta maaf pada Arin sesuai saran Ustadz Zaki. Jam 5 subuh, Bayu sudah kembali, dari surau dengan pakaian kokonya. Tampilannya membuat Wisnu yang baru bangun kaget dengan perubahan kakaknya. Kakak Bayu lagi nggak kumatkan? Tanya Wisnu. Enggak, kamu sholat juga Gih. Keburu siang, kasihan ibu nggak ada yang doakan cepat sembuh kalau kamu malas-malasan. Cepat bangun. Sholat subuh dulu abis itu mandi, perintah Bayu pada Wisnu. Selepas sholat dan mandi, Bayu membangunkan ibunya. Namun, Reni masih saja menutup matanya membuat Bayu semakin khawatir. Kak, gimana ini? Tanya Wisnu bingung. Kamu panggil Ustadz Zaki lagi saja. Hanya dia yang tahu kondisi ibu, cepat. Wisnu langsung beranjak dan pergi ke rumah Ustadz Zaki lagi. Setelah sampai, Ustadz Zaki langsung memeriksa keadaan Reni. Nanti malam kita tahlilkan saja. Ada yang gak beres tentang ibumu. Dia tersesat jalan kembali, kita harus membantunya nanti sore. Dengan cara ditahlilkan mirip orang mati. Tanya Wisnu. Iya, hanya itu jalan satu-satunya. Kalau tak ditolong segera, ibumu bisa meninggal karena tak menemukan jalan itu. Kamu temui dulu orang yang kamu jahati. Minta maaf padanya, agar semua ini bisa dijalani dengan mudah. Kita harus serius melakukannya,
karena semua ini menyangkut nyawa, ibumu sendiri masih ingin hidup tapi tak tahu kenyataannya gimana setelah pembacaan tahlil nanti, ucap Ustadz. Bayu mengangguk dan langsung bersiap pergi ke rumah Arin. Dia benar-benar akan meminta maaf sungguh-sungguh kali ini. Bayu menyesal sudah termakan bujuk rayu setan hingga membuat hidupnya berantakan dan tersesat jauh. Bayu baru sadar jika semua yang terjadi adalah ulahnya, dia sudah membuat Arin pergi dan kini ia sendiri yang membuat keluarganya hancur. Bab 72. Bayu datang ke rumah Arin di saat hari masih gelap namun sudah menjelang pagi. Niat hati ingin meminta maaf namun saat baru sampai di sana ternyata Arin tak berada di rumah. Justru Bayu hanya bertemu para karyawan Arin dan mengatakan jika Arin dan ibunya dilarikan ke rumah sakit. Bayu sempat membuat para karyawan kaget karena kedatangannya tiba-tiba di saat langit masih gelap dan sangat masih belum layak untuk bertamu. Bayu langsung bergegas ke rumah sakit untuk melihat keadaan Arin. Terselip rasa bersalah karena semuanya jadi seperti ini. Dengan langkah tergesa, akhirnya Bayu mendapatkan informasi mengenai ruangan tempat Arin dirawat. Kamu lagi. Wajah Kenzi mengeras mendapati Bayu ada di rumah sakit. Saya ingin bertemu Arin. Kamu ingin bertemu Arin. Tak puaskah sudah membuat kekacauan di rumah Arin semalam? Sentak Kenzi. Maaf, saya tak ada urusan padamu anak muda. Saya hanya ingin bertemu Arin, sergah Bayu. Dengan tatapan tajamnya, Kenzi sudah mengepalkan tangan hendak memukul Bayu. Dia yakin betul semua yang terjadi pada keluarganya merupakan ulah orang yang ada di depannya ini. Rasanya Kenzi sudah tak sabar ingin menelan Bayu hidup-hidup. Jangan pura-pura bodoh dan tak tahu apapun. Kamu sudah hampir membunuh ketiga orang yang saya sayang, sekarang kamu datang dengan muka tanpa dosamu. Benar-benar berdebah. Ustadz Khairul yang menemani Kenzi mencoba menenangkan Kenzi yang sangat marah melihat kedatangan Bayu. Saya benar-benar tak tahu apapun. Biarkan saya masuk, saya hanya ingin bertemu Arin sebentar. Setelah itu, saya akan pergi. Kenzi tak begitu percaya begitu saja dengan maksud Bayu menemui Arin. Arin memang sudah sadar tadi, tapi Kenzi tak akan membiarkan semudah itu Bayu untuk masuk. Jangan harap. Pergi atau saya akan panggil satpam. Bayu memohon dengan bertekuk lutut di hadapan Kenzi, namun nyatanya ia memang lelaki yang keras kepala. Mau kamu sampai menghabisi dirimu sendiri, saya takkan peduli. Pergi atau satpam akan menyeretmu dari sini. Pergi. Gertak Kenzi kalap. Sabar Ken. Kita bisa bicarakan ini dengan baik. Tak pantas manusia sampai bertekuk lutut begitu, ujar Ustadz Khairul menengahi. Anda tak perlu khawatir. Setelah ini saya berjanji tidak akan mengganggu Arin dan keluarganya lagi. Ibu saya sakit dan saya sudah tak berniat lagi berbuat jahat dengan Arin. Saya mohon, kasih saya waktu sebentar saja. Kenzi menengok Ustadz Khairul dan beliau mengangguk. Tak ada yang bisa merubah keputusan Kenzi kecuali semua atas keinginannya. Namun, kerendahan hati Ustadz Khairul menjadi pertimbangan matang untuk Kenzi mengizinkan Bayu masuk ke kamar inap Arin. Baiklah. Saya kasih kamu waktu 10 menit, setelah itu jangan lagi temui kami. Bayu menyeka air matanya, tersenyum dan langsung berdiri. Terima kasih anak muda. Saya tak akan berbuat jahat lagi kepada kalian, saya kapok. Kalau begitu, saya masuk dulu. Kenzi menatap Bayu dengan wajah ragunya. Semoga kali ini keputusannya benar dengan membiarkan Bayu masuk. Krek. Bayu membuka gagang pintu perlahan. Tampak Arin dan Kaisar bersebelahan dalam satu ruangan. Arin yang sedang terpejam bangun saat tangan Bayu memegang kepalanya. Kaisar yang masih terpejam tak tahu jika Bayu datang. Dari ketiga orang ini, hanya Arin yang baru membuka matanya sejak pertama masuk ke ruang perawatan. Mas Bayu, pekik Arin kaget, lah beringsut menepikan tubuhnya menjauh dari jangkauan Bayu. Arin takut melihat Bayu yang tiba-tiba ada di dalam ruangannya. Jangan takut Rin, Mas sudah meminta bosmu untuk berbicara sebentar denganmu. Mas hanya ingin meminta maaf. Ibu sakit karena ulahku. Maafkan Mas Rin.
Mas menyesal sudah membuat kamu dan ibu menjadi seperti ini. Mas kapok Rin. Mas hilaf, mohon maafkan Mas untuk kali ini. Mas janji nggak akan ganggu kamu dan ibu lagi. Mas sudah kehilangan semuanya. Agam, rumah, kamu dan semua yang Mas punya selama ini. Mas tak ingin kali ini harus kehilangan ibu, dia satu-satunya yang Mas punya. Tolong, maafkan Mas, Rin. Arin tercengang. Betulkah ini Bayu mantan suaminya? Apakah ini hanya mimpi? Lah mencoba mencubit pipinya sendiri dan ternyata ini bukan mimpi. Mas yakin sudah menyesal, ucap Arin. Iya, Mas menyesal. Ibu kritis di rumah, entah kenapa beliau muntah darah dan kejang-kejang. Mas takut dia menjadi korban keegoisan Mas karena menginginkanmu kembali. Mas kini sadar, semua ini salah. Kamu berhak bahagia dengan kehidupanmu sekarang. Mas tobat, Mas kapok, Mas nggak akan lagi melakukan ini. Apa kamu mau maafin Mas, Rin? Tanya Bayu lembut. Arin bingung dan tak bisa menjawab. Perbuatan mana yang ia maksud ia juga tak paham. Yang jelas, Arin sering memimpikannya Bayu dan tak sadar selama ini telah terpengaruh guna-guna Bayu. Iya, Arin maafkan, tapi Arin bingung. Memangnya, Mas melakukan apa sama Arin sampai meminta maaf begini? Tanya Arin. Kaisar menggeliat. Dia mendengar suara bising di sampingnya yang ternyata ada Bayu di ruangan ini. Kaisar hendak bangun namun kepalanya terasa sakit. Untuk apa kamu di sini? Rang Kaisar. Ia baru sadar jika ini ada di rumah sakit. Mas, sudah bangun. Jangan banyak bergerak. Mas Bayu, tolong panggilkan dokter, perintah Arin pada Bayu. Bayu mengangguk dan segera keluar dari ruangan Arin. Mas, jangan paksakan berdiri. Arin juga nggak kuat kalau bangun, rebahan saja sepertinya lebih baik. Mas kepalanya pusing ya? Tanya Arin cemas. Sejatinya ia juga bingung kenapa ada di rumah sakit. Tadi hendak bertanya pada Kenzi namun ia belum memiliki daya. Kita di rumah sakit, Rin. Iya, Kaisar melihat Arin dengan tangan yang diperban. Dia hendak bangun tapi lagi-lagi bagian kepalanya sangat sakit terutama di lehernya. Ia ingat kejadian tadi malam saat Arin terlihat begitu kacau dan mungkin ini akibat kejadian itu. Rin, tanganmu masih sakit. Arin menggeleng, ia tersenyum lalu keduanya saling berpandangan. Dokter yang berjaga malam tadi masuk. Dokter lalu memeriksa keadaan keduanya. Kenzi juga terlihat ikut masuk ke ruangan Arin dan Kaisar. Kak, alhamdulillah, sudah bangun. Bagaimana keadaan kakak dan pacar saya dok? Tanya Kenzi. Kaisar melotot sempurna sedangkan yang berbicara hanya senyum-senyum tanpa dosa. Alhamdulillah, pacar dan kakak Anda sudah stabil. Hanya butuh pemulihan, ucap dokter. Apa harus menginap lagi malam ini? Tanya Kenzi. Kalau dirasa masih pusing dan lemas alangkah baiknya menginap dulu. Besok kalian sudah bisa pulang kalau badan udah enakan. Oh ya, untuk pacar masnya sebaiknya kontrol 2 hari lagi setelah pulang dari sini nanti. Jahitan masih perlu diperiksa dan jangan banyak bergerak apalagi terkena air, ucap dokter. Siap, Pak Dokter. Oh ya saya mau klarifikasi ucapan saya. Sebenarnya, dia bukan pacar saya tapi pacar dia, ucap Kenzi menunjuk Kaisar yang sedari tadi menatapnya dingin. Kenzi hanya ingin menggoda kakaknya dan keisengannya berhasil membuat kakaknya kesal. Jadi, pacarnya dia atau Anda? Tanya dokter. Nggak ada dok. Mereka semua rekan kerja saya, sela Arin tak mau melihat dan mendengar kekonyolan para bosnya. Oh, rekan kerja toh. Tapi kalian kompak sekali saling membantu begini. Saya jadi kangen keluarga, ungkap dokter Niko. Baiklah. Kalau begitu saya pamit mau mengecek keadaan pasien yang lain, pamit dokter Niko. Tunggu, dok. Keadaan Bu Narsi bagaimana? Tanya Kenzi. Arin seketika panik. Ia baru tahu jika ibunya juga dirawat di rumah sakit ini. Kak, ibu. Kenzi mengangguk dan kemudian wajah Arin berubah sendu. Bu Narsi sedang ditangani. Secara medis normal, mungkin hanya di bagian kepala saja yang perlu tindakan intensif. Kami akan mengecek lebih lanjut dan hasilnya akan keluar nanti siang, terang dokter Niko. Baiklah,
terima kasih dok, ucap Kenzi. Dokter lalu pamit dan pergi dengan segera setelah memeriksa keadaan Kaisar dan Arin. Kak, Arin mau ke sana, ujar Arin. Kemana? Ke KUA. Jangan sekarang, nanti aja. Kelakar Kenzi membuat Kaisar melempar sendok obat yang ada di meja samping ranjangnya. Nggak usah macam-macam Ken, gertak Kaisar sedangkan Kenzi justru terbahak. Kakak ini aneh bercanda aja dianggap serius. Tentu biar kalian cepat sembuh dan Ken nggak perlu repot ngurus ini itu sendiri. Kak Arin mau ke ruang rawat ibu, ucap Arin mengibah. Nanti ya, di sana ada cowok karbitan. Bahaya kalau kamu bertemu lama-lama, takutnya celebek-celebek kan repot urusan, ucap Kenzi asal. Cowok karbitan, tanya Kaisar bingung. Iya itu si buaya, Buayu alias cowok muka karbit. Lagi ke ruangan ibu ditemani Ustadz Khairul, jadi jangan khawatirkan ibu. Khawatirkan saja Ken, ucap Kenzi yang kini berganti tampang memelas. Kenapa kakak? Tanya Arin bingung. Iya karena Ken itu bingung lihat kalian tadi. Panik, takut, khawatir jadi satu. Mana kalian semua serem-serem gitu mukanya? Aduh Kenzi membuat Arin semakin bingung. Kaisar sedikit tahu apa yang terjadi padanya dan Arin. Karena dia sempat meminta Kenzi memanggilkan Ustadz Khairul dan beruntung juga tepat waktu sehingga nyawa ketiga orang termasuk dirinya selamat. Maksud kakak apa sih? Arin kok bingung? Keluh Arin pada Kenzi. Nanti mas jelaskan Rin. Kamu jangan khawatir, semua baik-baik saja, sela Kaisar. Ponsel Kenzi berdering. Nama Kanjeng Mami masuk membuat Kenzi gelagapan. Kak, Mami, angkat saja. Jangan bilang kakak sakit, biar Mami nggak khawatir. Kenzi mengangguk dan menekan tombol hijau untuk menjawab panggilan maminya. Assalamualaikum, Kanjeng Mamiku sayang. Tumben sepagi ini telepon, sapa Kenzi. Waalaikumsalam, kalian ini keterlaluan. Kenapa dari kemarin ponsel gak aktif? Kaisar juga, nomornya nggak bisa dihubungi. Mami telpon ke kantor kalian, kata karyawan kalian nggak ngantor kemarin. Kalian kemana? Tanya Kanjeng Mami dengan nada sedikit marah. Hehehe, slow mam slow. Kita hanya lagi sibuk dengan urusan lain, jadi nggak ada waktu berbincang bersama dengan Mami. Urusan apa yang membuat Mami jadi dinomorduakan? Apa urusan wanita? Sepertinya feeling seorang ibu memang tak pernah salah. Kaisar sedang tidak baik-baik saja dan Kanjeng Mami merasa aneh akan hal itu. Bukan Mam. Sudah dulu ya, Ken mau sholat subuh. Kamu belum sholat subuh. Bangun jam berapa tadi? Baru bangun tidur. Kenzi. Jangan sampai Mami kesal dan mengecek sendiri ke Cilacap. Kaisar mana? Mami mau ngomong, ucap Kanjeng Mami tegas. Kakak masih tidur Mam. Tumben tidur. Apa kayak lagi sakit? Enggak, hanya kelelahan. Nanti Ken bangunkan kakak dulu. Assalamualaikum, Mam. Eyalah, cah gagah. Yowis. Waalaikumsalam, imbu Kanjeng Mami kemudian panggilan terputus. Kenzi bernafas lega akhirnya bisa mengalihkan pertanyaan Kanjeng Mami yang panjang melebihi kereta api mengenai kabar para anaknya ini. Kaisar juga tersenyum karena Kenzi bisa menutup rahasia dan mencari alasan yang tepat atas keadaannya sekarang. Bersambung ke bab 73. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.